Dan orang Israel nggak ridho. Orang Nasrani mereka menafikan sesuatu. Orang Israel menolak kebenaran. Orang Israel menjadikan akal sebagai Tuhannya. Kalau nggak nyampe otaknya mereka tolak meskipun itu benar. Apakah orang Israel tidak tahu Nabi Isa itu Nabi? Tahu. Tapi karena sebab terlahir tidak punya ayah, mereka tolak kenabiannya. Apakah orang Israel tidak tahu Nabi adalah Rasul? Mereka tahu karena sebab Nabi Muhammad terlahir dari Bani Quraisy, bukan dari Bani Israel. Mereka tolak kenabiannya. Maka Israel tidak ridho ada Nabi yang katanya bisa menyembuhkan orang, tetapi membahana, menguasai halayak, banyak manusia berbondong-bondong masuk dalam ajaran Isa. Maka Israel dengan sesungguhnya mereka membombardir pengikut Nabi Isa. Murid-muridnya yang 12 apostol Al-Hawari dibunuh. Bahkan Nabi Isa yang katanya disalib, padahal pemimpin mereka bernama Yudas Iskariot yang disumpahkan wajah Nabi Isa. Maka abad kedua Bapak Ibu, ajaran Nabi Isa sepi, lemah, kosong, nggak ada yang dakwah, nggak ada pengajian, nggak ada majlis, nggak ada yang ngajak, tidak ada yang meminta kepada Allah sama-sama bersujud. Kondisi seperti ini dilirik oleh orang-orang Romawi Yunani. Siapa Romawi Yunani? Mereka berbudaya paganisme, yaitu orang-orang yang menyembah berhala. Zaman Nabi Isa tidak ada berhala. Kok ini ada berhala? Kalau ditelusuri literasi sejarahnya sampai kepada Raja Namrus di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Raja Namrus menyembah berhala. Orang Romawi paganisme mereka biasa membesar-besarkan dewa perang, dewa matahari, dewa bulan, dewa tanah, dewa air, dewa api, apakah? Dan mereka biasa membesarkan dewa-dewa di tanggal 25 Desember. Maka pemimpin Romawi Yunani yang saat itu dipegang oleh Paulus I melihat ini ada agama katanya namanya Nasrani, umatnya banyak, kitabnya Injil, tetapi pemimpinnya tidak ada. Maka mereka bangsa Romawi Yunani berbondong-bondong memeluk ajaran Nasrani, tetapi budaya paganismenya hilang. Maka tahun 325 Masehi terjadilah Natal pertama. Apa itu Natal? Hari raya umat Kristiani dalam rangka memperingati lahirnya Isa Al-Masih. Maka kenapa Pak banyak perdebatan ucapin selamat Natal itu haram? Karena melihat makna terminologi daripada Natal itu sendiri. Hari raya umat Kristiani dalam rangka memperingati Isa Al-Masih dan kelahirannya. Mereka membuat cerita orang-orang Romawi bahwa Nabi Isa terlahir tanggal 25 Desember. Cek dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan Nabi Isa terlahir ketika musim kurma sedang berbuah, dan itu terjadi di musim panas antara bulan Juni dan bulan Juli. Disebutkan saking panasnya itu musim. Kalau siang panas, kalau malam terang bulan purnama. Saking terang bulan purnama, mereka mampu menggembalakan ternaknya di malam hari. Cek, dicek, survei, observasi,
lihat di rumah saudara kita yang beragama Kristiani dan Nasrani. Di rumahnya ada lukisan, ada gambar Bunda Maria sedang menggendong Nabi Isa. Kemudian di tiangnya ada lentera-lentera, di sekitarnya ada domba-domba. Dan itu di malam hari, adanya di musim panas. Sementara 25 Desember di Bethlehem, Baitul Lahmi dingin. Jangankan malam, siang tidak ada yang keluar rumah, apalagi malam. Satu poin, kita kasihan kepada saudara kita yang Nasrani. Mereka dibodohi oleh para pendahulu. Maka Bapak Ibu kalau punya tetangga orang Kristen, jangan dibenci, jangan dijauhi, jangan dimusuhi, justru kasihan. Dan kita tidak menyampaikan ini karena sayangnya kita kepada mereka. Hai kalian orang Kristen Nasrani, jangan marah sama orang Islam. Kita satu literasi sejarah. Nabi Isa, Nabi yang Muslim, mencintai Allah, menyembah Allah, mengajak kalian sama-sama sujud di hadapan Allah. Kalau kalian mau marah, marahlah kepada Israel, marahlah kepada Romawi, karena Israel pengikut-pengikut sebelumnya habis dibantai karena Romawilah. Perjanjian baru banyak berubah syariat daripada kitab Injil. Abad keempat makin rusak, gereja menguasai negara. Bahkan hukum gereja lebih dahsyat dan kejam daripada hukum negara. Congkel matanya, sodok kemaluannya, potong tangan kakinya, hanya disisakan kepala dan badannya. Maka di abad kelima, orang naik terbagi dua kelompok, ada Kristiani dan Protestan. Habis di abad ke-6, karena rusaknya ajaran Nabi Isa, dirusak oleh orang-orang paganisme Romawi, ditolak oleh umatnya Bani Israel. Allah mengutus tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 mengutus Nabi yang dicintai Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad, dalam rangka mengoreksi ajaran Nabi Isa yang sudah dirusak oleh dua bangsa. Turun ayat, wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah iyattabi'una illallah wa in hum illa yahrusun. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang, yang dimaksud orang yang banyak adalah Nasrani, karena mereka sekarang jumlahnya 2,7 miliar. Pasti kalian akan tersesat dari jalan Allah, karena mereka itu bicaranya dusta dan ibadahnya hanya menebak-nebak saja. Turun lagi ayat, Qul huwallahu Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Turun lagi ayat, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir dan ingkar yang mengatakan Allah yang ketiga dari yang tiga. Turun lagi ayat, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal Isa bin Maryam. Sungguh telah kafir dan ingkar yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa, anaknya Maryam. Orang Nasrani melebih-lebihkan, oh ini anak Tuhan, oh bisa mendengar orang mati, ini Tuhan yang menjelma manusia. Nah,